Abad ke-19 adalah masa ketika badai perubahan spiritual dan penjajahan mulai menerpa kepulauan Nusantara. Di dataran tinggi Minangkabau, Sumatera Barat, gejolak besar terjadi. Kisah ini akan melahirkan seorang ulama, seorang panglima, dan seorang pahlawan nasional. Awalnya, konflik ini bukanlah tentang Belanda. Pada awal tahun 1800-an, beberapa ulama yang kembali dari Tanah Suci Mekah, yang dikenal sebagai petualangan haji, membawa semangat pemurnian Islam. Mereka menuntut agar masyarakat kembali kepada syariat Islam sepenuhnya, menolak praktik adat seperti judi dan minum-minuman keras. Kelompok reformis ini dikenal sebagai kaum Padri. Perlawanan sengit datang dari kaum adat, yaitu para pemimpin tradisional yang merasa tradisi nenek moyang mereka terancam. Dialog buntu. Pada tahun 1803, perang saudara pecah antara kaum Padri dan kaum adat. Darah tumpah di antara saudara sebangsa. Di tengah perang saudara yang brutal ini, seorang ulama muda, yang bernama Petualangan Rajo Nan Gadang, mulai menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Dengan karisma dan strategi militer, ia memimpin kaum Padri merebut benteng pertahanan yang strategis. Benteng ini, yang kemudian menjadi pusat komandonya, dinamakan Bonjol. Sejak saat itu, ia dikenal dengan gelar kebanggaan, Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1821, dalam keputusasaan, kaum adat mengambil langkah fatal dengan mencari bantuan militer kepada pemerintah kolonial Belanda. Dengan dalih membantu kaum adat, Belanda segera mengirimkan ekspedisi militer besar-besaran. Perang saudara kini berubah total menjadi perang kolonial. Belanda mengira ini akan menjadi kemenangan yang mudah. Mereka salah besar. Tuanku Imam Bonjol membuktikan dirinya sebagai ahli strategi militer yang brilian. Ia memanfaatkan benteng-benteng pertahanan alam dan menerapkan taktik gerilya, pukul dan lari, yang sangat membuat frustrasi pasukan kolonial. Benteng Bonjol, markas utama Imam Bonjol, menjadi simbol perlawanan yang tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Seiring waktu, mata hati kaum adat mulai terbuka. Mereka menyaksikan sendiri keserakahan dan ambisi Belanda untuk menguasai seluruh Minangkabau. Mereka menyadari pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Permusuhan antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya mereda, digantikan oleh kesadaran bahwa musuh sejati mereka adalah penjajah. Momen dramatis ini adalah titik balik perang Padri. Kaum adat dan kaum Padri bersatu, bahu-membahu melawan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menjadi simbol persatuan perlawanan nasional. Setelah pengepungan yang sangat panjang, pada tahun 1837, benteng Bonjol akhirnya jatuh. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, tetapi ia tetap menolak tunduk. Ia diasingkan dari satu tempat ke tempat lain, dari Batavia, Cianjur, Ambon, hingga akhirnya ke tempat terpencil di Manado, Sulawesi Utara. Perang Padri memang berakhir dengan penangkapan pemimpinnya, tetapi ia meninggalkan warisan penting, persatuan. Kisah Imam Bonjol membuktikan bahwa sebuah bangsa akhirnya dapat bersatu di bawah ancaman yang lebih besar. Tuanku Imam Bonjol, sang imam dari Bonjol, adalah pahlawan abadi bangsa.